Jika suatu malam kau melewati jembatan Suramadu, ketika angin laut bertiup kencang dan kabut tipis mulai turun, jangan pernah berhenti di tengah jembatan meskipun kau merasa ada yang memanggil namamu. Sebab banyak pengendara yang berhenti karena mendengar suara itu, dan beberapa di antara mereka tidak pernah pulang. Hanya tersisa kabar samar bahwa mereka meloncat ke laut, mengikuti panggilan suara jeritan dari bawah jembatan. Cerita ini bermula dari desas-desus tentang pembangunan jembatan Suramadu yang sejak awal sudah penuh misteri. Warga pesisir baik dari sisi Madura maupun Surabaya sering bercerita bahwa proyek itu memerlukan tumbal manusia. Katanya, agar jembatan yang membentang di atas laut sepanjang lebih dari 5 kilometer itu bisa berdiri kokoh, nyawa manusia harus dijadikan persembahan. Arif, seorang jurnalis muda yang baru saja bekerja di sebuah media investigasi di Surabaya, mendengar kisah itu dari seorang nelayan tua. Nelayan itu berkata dengan suara bergetar bahwa ia pernah melihat pekerja jatuh dari ketinggian saat pemasangan pilar jembatan dan tubuhnya lenyap begitu saja tanpa jejak. Tidak ada ombak besar, tidak ada tanda tubuh terapung, hanya hilang diseret oleh arus. Anehnya, proyek tidak pernah mengumumkan kabar resmi tentang pekerja hilang. Arif merasa ada yang janggal. Ia mulai menelusuri arsip lama, berita pembangunan, dan mewawancarai keluarga para pekerja. Semakin ia gali, semakin ia menemukan kejanggalan. Ada istri pekerja yang tidak pernah menerima jenazah suaminya. Ada anak kecil yang masih menunggu ayahnya pulang. Padahal semua tahu sang ayah hilang di laut. Suasana angker mulai Arif rasakan sejak ia pertama kali menyeberang di malam hari. Ia mengendarai motornya di atas jembatan yang sepi. Angin laut menampar wajahnya. Di tengah jembatan, tiba-tiba ia mendengar suara seperti orang menjerit. Suara itu bergema panjang, memecah keheningan. Ia mencoba menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya lampu-lampu jalan yang redup bergetar diterpa angin. Arif menepi sejenak, berhenti di sisi jembatan. Jantungnya berdegup kencang. Ia menyalakan rokok untuk menenangkan diri. Saat itulah ia melihat sosok berhelm kuning berdiri di seberang. Sosok itu menunduk, lalu berjalan pelan mendekat. Namun sebelum sampai, sosok itu lenyap seolah menembus udara. Rokok di tangan Arif jatuh begitu saja. Tubuhnya gemetar. Keesokan harinya, Arif menemui seorang mandor proyek yang pernah terlibat langsung dalam pembangunan jembatan. Lelaki itu awalnya menolak bicara, namun setelah didesak dengan janji tidak menyebutkan namanya, ia bercerita bahwa ada banyak pekerja yang hilang saat pembangunan. Katanya para atasan selalu menutupinya dengan alasan kecelakaan biasa atau data pekerja fiktif. Tetapi para pekerja di lapangan tahu bahwa sebagian di antara mereka memang sengaja dikorbankan. Arif mulai merasa dirinya seperti masuk ke lingkaran cerita yang tidak seharusnya ia sentuh. Namun keingintahuannya lebih besar daripada rasa takut. Ia ingin tahu siapa sebenarnya yang memerlukan tumbal itu. Apakah hanya mitos yang diciptakan oleh pekerja untuk menutupi kecelakaan kerja, atau memang ada perjanjian gaib di balik proyek sebesar Suramadu? Malam berikutnya, Arif kembali ke jembatan dengan rekorder suara. Ia ingin membuktikan adanya jeritan yang sering diceritakan orang. Sekitar pukul 1 dini hari, ia berdiri di tengah jembatan, menyalakan alat perekam, dan menunggu. Angin laut kembali berhembus kencang. Ombak berdebur di bawah sana. 15 menit berlalu tanpa suara aneh. Arif hampir menyerah. Namun tiba-tiba terdengar jelas suara seseorang berteriak minta tolong. Suaranya serak penuh kepanikan, seakan berasal dari dalam laut. Arif mencondongkan tubuhnya ke tepi jembatan, menatap ke bawah. Gelap pekat, hanya diterangi sedikit cahaya bulan. Namun ia melihat sesuatu bergerak di permukaan air. Bukan ikan, bukan perahu, melainkan sosok manusia yang melambai-lambai
seperti meminta pertolongan. Arif hampir meloncat jika tidak segera menarik diri. Tubuhnya berkeringat dingin, tangannya gemetar memegang rekorder. Suara jeritan masih terus terdengar, seolah mengikuti langkahnya saat ia berlari kembali ke motor. Ia pulang dengan tubuh lemas. Malam itu, ia tidak bisa tidur saat mendengarkan kembali hasil rekaman. Suaranya semakin jelas. Ada teriakan panjang disertai suara air bergemuruh. Namun anehnya, di antara jeritan itu terdengar bisikan samar menyebut namanya. Arif terdiam, bulu kuduknya berdiri. Bagaimana mungkin suara itu tahu namanya? Keesokan hari, ia menemui seorang tokoh spiritual di Madura yang dikenal sering membantu nelayan. Orang tua itu berkata bahwa memang benar ada tumbal dalam pembangunan jembatan. Para pekerja yang hilang bukan semata kecelakaan. Mereka dijadikan persembahan agar jembatan kokoh menghadapi amukan laut. Roh mereka kini terperangkap di bawah pilar raksasa, menjerit setiap malam, meminta dilepaskan. Arif merasa semakin dalam masuk ke cerita gelap yang menakutkan. Namun ia tidak bisa berhenti. Ada sesuatu yang menuntunnya untuk terus mencari kebenaran. Cerita ini baru permulaan dari misteri panjang. Malam-malam berikutnya akan membawa Arif pada pengalaman paling menyeramkan sepanjang hidupnya. Sebab jeritan dari bawah jembatan itu tidak hanya terdengar di telinganya, tetapi mulai masuk ke dalam mimpinya. Sejak malam ketika rekorder itu merekam jeritan dari bawah jembatan, Arif tidak pernah merasa tenang lagi. Suara itu terus mengiang di telinganya. Bahkan saat siang hari, ketika ia duduk di ruang kerja, mengetik laporan investigasi, tiba-tiba ia mendengar samar suara seseorang berteriak meminta tolong. Ia menoleh ke sekeliling, namun tidak ada siapa-siapa. Teman kerjanya tidak mendengar apapun. Malam berikutnya, Arif kembali bermimpi. Ia berada di tengah jembatan Suramadu seorang diri. Angin bertiup kencang, kabut menutup pandangan. Dari bawah jembatan, terdengar jeritan yang memekakkan telinga. Kali ini, suara itu bukan hanya meminta tolong, melainkan memanggil namanya berulang. Arif mencoba berlari. Namun jembatan itu terasa semakin panjang, seolah tidak berujung. Saat ia menoleh ke belakang, terlihat sosok berhelm kuning berdarah berdiri menatapnya. Wajahnya tidak jelas, hanya tampak mata kosong menatap tajam. Arif terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Rasa penasaran bercampur ketakutan membuat Arif mendatangi keluarga. Seorang pekerja yang dilaporkan hilang saat pembangunan. Seorang wanita paruh baya menyambutnya dengan mata merah karena sering menangis. Ia adalah Siti, istri seorang pekerja yang hilang 13 tahun lalu. Siti bercerita bahwa suaminya jatuh saat pemasangan pilar dan tidak pernah ditemukan. Pihak proyek hanya memberi santunan seadanya tanpa jenazah, tanpa kabar jelas. Sejak saat itu, Siti hidup bersama anaknya yang masih kecil dengan perasaan hampa. Namun yang membuat Arif merinding adalah ketika Siti mengaku sering bermimpi didatangi suaminya. Dalam mimpi itu, suaminya basah kuyup, tubuhnya penuh luka, dan selalu berkata, "Jangan biarkan kami terjebak di sini." Siti tidak mengerti maksudnya. Ia hanya menangis setiap kali terbangun. Arif mencatat semua perkataan itu dan semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Arif kemudian menemui seorang nelayan tua yang pernah mengaku melihat kejadian aneh di bawah jembatan. Lelaki itu berkata bahwa saat malam tertentu, ketika bulan purnama, ia melihat bayangan orang-orang berjalan di bawah permukaan air. Mereka tidak tenggelam, seolah melayang di dasar laut. Jumlahnya lebih dari satu. Ketika ia mencoba mendekat dengan perahu, tiba-tiba ombak tinggi muncul tanpa sebab dan hampir menenggelamkannya. Sejak itu, ia bersumpah tidak mau lagi mendekat ke bawah jembatan saat malam. Informasi itu membuat Arif semakin yakin bahwa kisah tumbal bukan sekadar mitos. Ia mulai menulis laporan untuk medianya.
Namun redaktur justru melarangnya mempublikasikan berita itu. Katanya terlalu sensitif dan bisa memicu masalah besar. Arif kecewa. Tetapi ia tidak berhenti. Ia memutuskan menulis catatan pribadi dan menyimpannya. Beberapa malam kemudian, Arif kembali melakukan pengamatan. Kali ini, ia membawa kamera video. Sekitar tengah malam, ia berdiri di sisi jembatan dengan kamera menghadap ke laut. Awalnya hanya angin dan suara ombak. Namun tak lama muncul suara jeritan lagi. Kali ini lebih keras dan jelas. Kamera bergetar seolah ada energi aneh. Saat Arif melihat hasil rekaman, tampak sosok samar seperti manusia melambai-lambai dari permukaan laut. Padahal saat ia menatap dengan mata kepala, ia tidak melihat apa-apa. Ketakutan mulai berubah menjadi teror nyata. Suara jeritan itu kini tidak hanya muncul di jembatan, tetapi juga di rumahnya. Saat ia mencoba tidur, suara itu terdengar di telinganya. Pintu kamar bergetar, jendela terbuka sendiri, dan ia mencium bau amis seperti air laut. Bahkan suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara orang mengetuk pintu rumahnya. Saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya genangan air asin di lantai teras. Arif mulai merasa dirinya diincar oleh sesuatu. Ia kembali menemui tokoh spiritual di Madura. Lelaki tua itu menatapnya lama, lalu berkata bahwa roh para tumbal telah menempel padanya. Mereka ingin Arif menjadi jembatan bagi mereka untuk menyampaikan pesan kepada dunia. Jika Arif berhenti, mereka akan semakin marah. Namun jika Arif terus maju, ia harus siap menanggung risiko besar. Malam berikutnya, mimpi Arif semakin mengerikan. Ia berada di dasar laut. Puluhan sosok manusia berlumuran darah merangkak ke arahnya. Mereka mengenakan pakaian kerja, helm kuning, sebagian tubuhnya hancur. Mata mereka kosong. Mereka mengulurkan tangan dan berkata, "Lepaskan kami." Arif berteriak ketakutan. Tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Saat salah satu sosok itu hampir menyentuhnya, ia terbangun dengan teriakan keras. Arif sadar, kini ia sudah terlalu jauh. Namun di dalam hatinya, ada rasa bersalah jika berhenti. Ia merasa para roh itu benar-benar menderita. Ia harus mencari cara agar kisah ini tidak hanya berhenti sebagai cerita mistis. Namun sejak saat itu pula, kehidupan Arif berubah menjadi mimpi buruk tanpa henti. Hari-hari Arif semakin dipenuhi ketakutan. Setiap malam, suara jeritan itu selalu datang. Tidak peduli ia berada di rumah atau di kantor. Kadang suara itu terdengar seperti bisikan yang lirih. Kadang berubah menjadi pekikan panjang yang memekakan telinga. Tubuhnya menjadi lemah, matanya merah karena kurang tidur. Teman-teman kerjanya mulai curiga ada yang tidak beres. Namun Arif tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya ia alami. Suatu malam ia memutuskan untuk kembali ke jembatan Suramadu dengan niat melakukan ritual kecil seperti yang diajarkan oleh tokoh spiritual yang pernah ia temui. Lelaki tua itu memberi Arif segenggam bunga 7 rupa dan sebotol air yang sudah dibacakan doa. Katanya, taburkan bunga itu ke laut dari atas jembatan, lalu tuangkan airnya agar roh-roh yang terjebak sedikit tenang. Arif tiba di jembatan sekitar pukul 2 dini hari. Jalanan sepi, hanya ada suara angin laut yang mengguncang. Ia berdiri di tengah jembatan dan mulai menaburkan bunga. Aroma wangi bunga bercampur dengan bau amis laut. Saat ia hendak menuangkan air doa, tiba-tiba terdengar suara teriakan keras dari bawah. Suara itu membuat jembatan bergetar, seakan ada sesuatu yang menghantam pilar. Air doa yang ia pegang hampir tumpah. Dengan tangan gemetar, ia segera menuangkannya ke laut. Hening sejenak, lalu terdengar suara tangisan lirih. Tangisan itu terdengar memilukan, seperti suara puluhan orang yang menangis bersamaan. Arif mematung, bulu kuduknya berdiri. Namun perlahan tangisan itu mereda, dan angin yang tadinya kencang menjadi lebih tenang. Arif menarik napas panjang, merasa sedikit lega. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, seorang sahabat Arif yang bekerja sebagai fotografer
mengalami kejadian aneh. Temannya itu membantu Arif memeriksa hasil rekaman kamera yang diambil di jembatan. Saat memutar ulang, ia melihat sosok samar pekerja berhelm kuning tepat di belakang Arif. Padahal saat itu Arif sendirian. Sejak melihat rekaman itu, sahabatnya jatuh sakit demam tinggi dan terus mengigau menyebut nama Suramadu. Arif semakin yakin roh-roh itu mulai mengganggu siapapun yang mengetahui kebenaran. Ia merasa bersalah karena melibatkan sahabatnya. Namun ia juga sadar bahwa kebenaran tidak bisa dibiarkan terkubur begitu saja. Ia memutuskan untuk menulis semua kejadian dalam bentuk laporan investigasi lengkap. Ia menyimpan dokumen itu di komputer dengan kode sandi. Malam berikutnya, mimpi Arif semakin nyata. Ia kembali berada di dasar laut. Namun kali ini lebih jelas. Puluhan sosok pekerja itu mengelilinginya. Wajah mereka penuh luka, sebagian tanpa mata, sebagian tanpa lengan. Mereka berteriak, "Lepaskan kami! Lepaskan kami!" Salah satu dari mereka mendekat dan berbisik bahwa mereka dikorbankan agar jembatan tidak runtuh. Darah mereka menjadi bagian dari fondasi yang membuat jembatan tetap berdiri. Arif terbangun dengan tubuh bergetar dan air mata mengalir. Keesokan harinya, Arif pergi menemui salah seorang mandor tua yang dulu pernah bekerja di proyek itu. Dengan wajah ketakutan, mandor itu akhirnya membuka mulut. Ia mengaku mendengar langsung perintah dari atasan agar jangan mempermasalahkan pekerja yang hilang. Katanya, semua sudah ada yang mengatur. Bahkan ada rumor bahwa sebelum pembangunan dimulai, dilakukan upacara rahasia di tengah laut dengan mempersembahkan sesuatu yang tidak pernah diketahui pasti oleh para pekerja. Mandor itu lalu berkata dengan suara bergetar bahwa beberapa rekannya melihat langsung pekerja yang jatuh, tetapi tubuhnya seolah ditarik oleh bayangan hitam besar dari dalam air. Sejak itu, tidak pernah ditemukan lagi. Mandor itu berhenti bicara. Wajahnya pucat, lalu memohon agar Arif tidak menulis apa-apa. Arif pulang dengan pikiran kacau. Semua bukti dan cerita yang ia kumpulkan semakin jelas menunjukkan adanya tumbal manusia. Namun bagaimana ia bisa mengungkapkannya tanpa membuat dirinya dalam bahaya? Malam itu ia kembali mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Saat dibuka, kembali tidak ada siapa-siapa. Hanya kali ini, ia melihat bekas tapak kaki basah meneteskan darah di lantai. Arif benar-benar ketakutan. Ia tahu roh-roh itu semakin marah. Namun ia juga tahu bahwa jika ia menyerah, kisah mereka akan tetap terjebak dalam gelapnya laut di bawah jembatan. Ia merasa seakan dipilih menjadi orang yang harus menceritakan penderitaan mereka. Seiring hari berganti, kondisi Arif semakin rapuh. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Namun, tekadnya tidak goyah. Ia berjanji akan mengungkap misteri ini, apapun risikonya. Malam itu, Arif tidak lagi bisa tidur. Suara jeritan dan tangisan seakan terus menghantui telinganya. Ia mencoba menutup telinga dengan bantal. Namun suara itu tetap menembus. Rasa takut bercampur dengan rasa bersalah membuatnya duduk termenung hingga fajar. Pagi harinya, Arif mencoba menemui seorang dosen sejarah di Surabaya yang konon meneliti tentang proyek pembangunan besar di Indonesia. Dosen itu bernama Pak Dharma. Setelah mendengarkan cerita Arif, wajah Pak Dharma menjadi tegang. Ia berkata bahwa dalam banyak proyek raksasa selalu ada cerita tentang tumbal manusia. Konsep itu sudah lama ada sejak zaman kerajaan. Pembangunan yang menyentuh laut atau gunung besar dianggap harus memberi persembahan agar alam tidak murka. Pak Dharma memperingatkan Arif bahwa jika memang benar ada tumbal di Suramadu, roh mereka akan terus bergentayangan sampai ada yang berani mengungkapkan kebenaran. Namun siapapun yang mencoba membongkar rahasia itu akan ikut terseret dalam kutukan. Arif semakin yakin bahwa dirinya tidak bisa mundur. Malam harinya, ia kembali ke jembatan
dengan membawa kamera, recorder, dan buku catatan. Ia berdiri di tengah jembatan, menunggu suara jeritan itu. Angin malam dingin menusuk tulang. Tiba-tiba, dari arah laut muncul kabut pekat. Dari dalam kabut terdengar jeritan panjang, lebih keras dari sebelumnya. Kali ini, jeritan itu bercampur dengan tangisan banyak orang. Arif mencoba merekam, namun kamera dan recorder mendadak mati. Hanya catatan tangannya yang tersisa. Saat ia menunduk menulis, ia merasa ada tangan dingin menyentuh bahunya. Ia menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Lampu-lampu jalan bergetar, lalu padam satu persatu, menyisakan kegelapan. Dari kejauhan, terlihat sosok berhelm kuning, berjalan tertatih, menyeberangi jembatan. Sosok itu mendekat perlahan, dengan tubuh berlumuran air. Arif mundur ketakutan, namun kakinya terasa berat ketika sosok itu hampir menyentuhnya. Tiba-tiba, suara azan subuh terdengar dari kejauhan. Sosok itu berhenti, lalu menghilang di telan kabut. Lampu-lampu kembali menyala. Arif berlari menuju motornya dengan napas terengah-engah. Sepulang dari jembatan, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dalam rumahnya, di meja kerjanya, terdapat helm kuning basah yang tidak pernah ia miliki. Helm itu berlumuran lumpur dan berbau amis laut. Arif ketakutan. Segera ia lempar helm itu keluar rumah. Namun anehnya, helm itu kembali muncul di meja kerjanya. Setiap kali ia mencoba membuangnya, hari demi hari, kondisi Arif semakin parah. Ia sering berbicara sendiri, mendengar jeritan meski siang hari, dan tubuhnya semakin lemah. Namun ia terus menulis catatan. Ia merasa bahwa jika ia berhenti, roh-roh itu tidak akan pernah tenang. Suatu malam, Arif bermimpi lagi. Kali ini mimpi itu terasa sangat nyata. Ia berada di dasar laut, tepat di bawah pilar jembatan. Di sekelilingnya puluhan pekerja tenggelam dengan tubuh terikat rantai. Mereka berteriak meminta tolong. Salah satu dari mereka mendekat, lalu berkata dengan suara lirih, "Tuliskan kisah kami, agar dunia tahu. Jangan biarkan darah kami hanya menjadi fondasi tanpa nama." Arif terbangun dengan air mata menetes. Ia sadar kini tugasnya bukan lagi sekadar investigasi jurnalis, melainkan panggilan untuk menyampaikan jeritan mereka. Namun di balik tekad itu, ia juga tahu bahwa semakin ia menulis, semakin roh-roh itu melekat pada dirinya. Pagi harinya, Arif menemukan coretan di dinding kamarnya. Coretan itu bertuliskan angka-angka yang ia tidak mengerti. Setelah ia teliti, ternyata angka itu menunjukkan koordinat di tengah laut, tepat di bawah salah satu pilar jembatan Suramadu. Arif yakin itu adalah petunjuk dari roh-roh tersebut. Dengan tekad nekat, ia memutuskan akan pergi ke lokasi itu dengan menyewa perahu nelayan. Meski tahu risikonya besar, ia merasa tidak ada jalan lain. Ia harus melihat sendiri apa yang ada di bawah pilar jembatan. Arif akhirnya memberanikan diri mendatangi dermaga kecil di sisi Madura. Ia mencari seorang nelayan yang berani membawanya mendekati pilar jembatan, sesuai koordinat misterius yang muncul di dinding kamarnya. Sebagian besar nelayan menolak. Mereka bilang, laut di bawah jembatan itu angker, penuh arus berbahaya, dan penunggu yang tidak kasat mata. Namun akhirnya, ada seorang nelayan tua bernama Pak Jalal yang setuju dengan syarat Arif tidak boleh berbuat lancang dan harus menyiapkan sesajen berupa bunga dan kemenyan. Malam itu, mereka berangkat menggunakan perahu kecil. Angin laut kencang, ombak bergelombang, meski langit terlihat cerah. Arif duduk dengan jantung berdegup kencang sambil memegang catatan dan kamera. Perahu bergoyang mendekati salah satu pilar raksasa. Pak Jalal tampak gelisah, mulutnya terus komat-kamit membaca doa. Saat mereka tiba tepat di bawah pilar, suasana berubah mencekam. Angin mendadak berhenti. Laut tenang, namun terasa berat. Dari kejauhan, terdengar suara samar-samar, seperti orang menangis. Arif mengeluarkan kamera dan mulai merekam. Namun tiba-tiba kamera mati, meski baterai penuh.
Ia mencoba menyalakan kembali, tetap tidak bisa. Pak Jalal menyalakan kemenyan, lalu menaburkan bunga ke laut. Seketika terdengar suara gemuruh dari dalam air. Ombak kecil muncul berputar seperti pusaran. Arif mencondongkan tubuhnya untuk melihat ke dalam air. Di sana, ia terkejut bukan main. Dari dalam laut, tampak bayangan manusia bergerak lambat, seolah ada puluhan orang yang berjalan di dasar laut. Mereka mengenakan pakaian kerja, helm kuning, sebagian tubuh mereka penuh luka. Arif terperanjat. Tubuhnya gemetar hebat. Salah satu bayangan itu menoleh ke arahnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, mulutnya terbuka seakan menjerit. Tiba-tiba, suara jeritan keras terdengar di telinga Arif, membuat kepalanya terasa bergetar. Ia hampir terjatuh dari perahu jika tidak segera ditarik oleh Pak Jalal. Pak Jalal ketakutan dan memaksa Arif untuk segera pergi. Namun, sebelum perahu menjauh, Arif melihat sesuatu yang membuatnya tak bisa melupakan malam itu. Dari dalam pusaran air, muncul tangan-tangan pucat yang menjulur ke atas. Jumlahnya puluhan, bergerak mencoba meraih perahu mereka. Arif berteriak histeris, sedangkan Pak Jalal membaca doa dengan suara keras. Perlahan, pusaran itu mereda, dan tangan-tangan itu tenggelam kembali ke kegelapan laut. Mereka berhasil kembali ke dermaga dalam keadaan selamat. Namun wajah Pak Jalal pucat pasi. Ia memperingatkan Arif untuk tidak pernah kembali lagi. Katanya, roh-roh itu sudah menempel pada dirinya, dan jika Arif tidak segera berhenti, awalnya akan menjadi gantinya. Namun bagi Arif, kejadian itu justru memperkuat keyakinannya. Ia benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri. Tumbal itu nyata. Roh para pekerja memang terjebak di bawah jembatan, menjerit meminta pembebasan. Malam itu, ia menulis panjang di buku catatannya. Setiap detail ia tuliskan, meski tangannya gemetar. Namun sejak malam itu pula, gangguan semakin menjadi. Di rumahnya, ia mendengar suara langkah kaki basah setiap malam. Benda-benda berpindah sendiri. Cermin di kamarnya retak tiba-tiba. Bahkan suatu malam, ia melihat sosok berhelm kuning berdiri di depan ranjangnya. Tubuhnya meneteskan air laut. Matanya kosong menatap tajam. Arif tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Dan semakin hari, tubuhnya makin kurus. Namun semangatnya untuk menuliskan kebenaran tetap menyala. Ia yakin roh-roh itu menuntutnya agar kisah mereka disampaikan kepada dunia. Dalam salah satu mimpi yang paling nyata, Arif melihat seorang pekerja mendekat. Wajahnya penuh luka, helm kuningnya retak, tubuhnya dipenuhi rantai. Pekerja itu berbisik lirih, "Jangan berhenti. Tulis sampai selesai. Jika tidak, maka kami akan selamanya terjebak." Arif terbangun dengan air mata. Ia sadar bahwa kini dirinya bukan hanya jurnalis, melainkan saksi hidup yang membawa beban puluhan arwah. Malam-malam Arif semakin berubah menjadi neraka. Setiap kali ia mencoba menulis laporan akhir, selalu ada gangguan yang datang. Laptopnya tiba-tiba mati, padahal listrik menyala. Layar monitor berubah menampilkan wajah-wajah pucat yang ia lihat di laut. Kadang terdengar ketukan keras di pintu kamarnya, dan saat ia membukanya, udara asin bercampur bau anyir darah masuk menyeruak. Namun Arif tidak menyerah. Ia mulai menulis dengan tangan, menyalin semua catatan dari buku kecil ke lembaran kertas besar. Jari-jarinya gemetar, namun ia terus menulis seakan ada yang menggerakkan tangannya. Kata-kata itu mengalir seperti bukan miliknya sendiri. Kalimat-kalimat penuh penderitaan seolah langsung dituntun oleh roh-roh yang mendatanginya. Di sela tulisannya, Arif mendengar suara bisikan. Kadang terdengar lirih memanggil namanya. Kadang terdengar jelas menyuruhnya menuliskan kejadian yang lebih rinci. Ia bahkan menuliskan nama-nama pekerja yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Setelah ia cek, nama-nama itu
memang benar tercatat sebagai pekerja proyek. Suramadu yang hilang secara misterius. Gangguan semakin parah ketika ia mulai menulis bagian tentang tumbal yang dilakukan secara sengaja. Malam itu, seluruh lampu rumahnya padam. Hanya cahaya lilin yang ia nyalakan. Dari luar rumah, terdengar suara langkah kaki banyak orang. Seakan puluhan pekerja berjalan di halaman. Arif mengintip dari jendela, dan ia benar-benar melihat puluhan sosok berhelm kuning berjalan tertatih mengelilingi rumahnya. Tubuh mereka basah kuyup, mata kosong, mulut menganga tanpa suara. Arif gemetar. Namun ia tahu, jika berhenti maka mereka akan semakin marah. Ia terus menulis dengan tangan bergetar. Sosok-sosok itu makin mendekat, menempelkan wajah mereka ke kaca jendela. Suara ketukan terdengar keras di dinding, seolah rumahnya akan runtuh. Namun Arif tetap menunduk, mencatat setiap kalimat hingga pada titik tertentu, ia merasa tubuhnya bukan lagi miliknya. Tangannya bergerak sendiri, menulis kalimat terakhir di lembaran kertas. Tulisan itu berbunyi, "Darah kami adalah fondasi jembatan. Jeritan kami adalah tiang penyangga. Biarkan dunia tahu, kami ada di sini." Begitu kalimat itu selesai ditulis, rumah kembali hening. Sosok-sosok di luar jendela lenyap. Lampu rumah kembali menyala. Arif terkulai lemas di kursi. Tubuhnya dingin seperti es. Namun ia tahu ini belum berakhir. Beberapa hari kemudian, redakturnya menemukan naskah Arif yang tersimpan di komputer dengan kode sandi. Saat membacanya, redaktur itu ketakutan luar biasa. Ia berkata, jika tulisan ini diterbitkan, akan ada kekacauan besar. Pihak berwenang pasti marah. Dan mungkin Arif akan kehilangan nyawa. Arif tidak peduli. Baginya, jeritan para roh sudah terlalu jelas untuk diabaikan. Ia merasa hanya punya dua pilihan, menyimpan tulisan itu dan terus dihantui, atau membagikannya agar roh-roh itu bisa sedikit tenang. Di tengah kebimbangan itu, Arif kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di atas jembatan Suramadu. Laut di bawahnya bergelora, angin kencang, langit hitam. Dari bawah muncul puluhan tangan pucat meraih ke atas. Mereka berteriak, "Lepaskan kami." Namun dari sisi lain, jembatan muncul bayangan hitam raksasa, seakan mencoba menarik roh-roh itu kembali ke dalam laut. Arif berdiri di antara keduanya, bingung harus memilih. Ia terbangun dengan tubuh gemetar. Kini ia sadar, keputusan yang ia ambil tidak hanya menentukan hidupnya, tapi juga nasib puluhan arwah yang menjadi tumbal jembatan. Arif duduk berjam-jam menatap naskah yang sudah ia tulis. Matanya merah, tubuhnya lelah. Namun pikirannya tidak bisa berhenti. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, suara jeritan itu muncul lagi. Kali ini semakin jelas, semakin dekat, seakan berbisik di telinganya. "Lepaskan kami, tuliskan kebenaran. Jangan biarkan kami hilang begitu saja." Pagi harinya, Arif memberanikan diri menemui kembali Pak Dharma, dosen sejarah yang sebelumnya memperingatkannya. Ia membawa sebagian catatan yang sudah ia tulis. Pak Dharma membaca dengan wajah pucat. Tangannya bergetar saat menutup berkas itu. Ia berkata bahwa tulisan ini adalah bukti kuat dari kisah yang selama ini hanya dianggap rumor. Jika benar dipublikasikan, dunia akan gempar. Namun ia juga menatap Arif dengan tatapan iba. "Kau tahu konsekuensinya?" katanya lirih. Arif tidak menjawab. Ia hanya tersenyum pahit. Dalam hatinya ia tahu konsekuensinya bukan hanya dari manusia, tetapi juga dari dunia gaib yang sudah menempel padanya. Malam itu, ia memutuskan menyalin seluruh catatan ke dalam flash disk dan menyimpannya di beberapa tempat. Ia tahu tubuhnya semakin lemah dan ia tidak yakin bisa bertahan lama. Tetapi jika sesuatu terjadi padanya, setidaknya naskah itu tidak hilang. Ketika ia selesai menyalin data, lampu rumah tiba-tiba padam. Suasana gelap gulita. Dari sudut ruangan
terdengar suara tetesan air. Arif menyalakan lilin, dan betapa terkejutnya ia melihat lantai kamarnya penuh genangan air asin. Dari genangan itu, muncul bayangan hitam perlahan membesar, membentuk sosok tinggi tanpa wajah. Sosok itu bergerak mendekat, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Arif mencoba membaca doa, namun lidahnya keluh. Sosok itu berhenti di depan meja kerjanya, lalu menunjuk naskah yang ia tulis. Dari balik kegelapan, terdengar suara berat. Jangan sebarkan ini, biarkan mereka menjadi bagian dari jembatan. Jika kau melawan, kau akan menjadi bagian dari mereka. Arif gemetar. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun tiba-tiba, di sisi lain, terdengar suara jeritan lagi. Kali ini, lebih banyak, lebih keras. Puluhan suara bersatu berteriak, "Tolong kami, tuliskan kebenaran." Suara itu begitu kuat, sampai lilin di meja bergetar, dan api hampir padam. Arif menutup telinganya, bingung harus memilih. Sosok hitam itu mendekat, sementara suara jeritan para arwah semakin nyaring. Ruangan itu seperti berubah menjadi medan tarik-menarik antara dua dunia. Dalam keadaan putus asa, Arif meraih pena dan menuliskan satu kalimat besar di kertas. "Aku memilih menulis." Begitu kalimat itu selesai, sosok hitam itu mengeluarkan suara pekikan marah, lalu lenyap seperti asap. Suara jeritan para arwah berubah menjadi tangisan lega. Namun ketenangan itu hanya sebentar. Arif tahu bahwa dengan keputusan itu, ia telah menantang sesuatu yang jauh lebih besar. Esok paginya, ia mendapati rumahnya porak-poranda. Buku catatan berserakan, lembaran kertas beterbangan, namun naskah yang sudah ia simpan di flash disk tetap utuh. Ia merasa itu pertanda bahwa roh para pekerja benar-benar melindunginya untuk sementara waktu. Namun sejak hari itu, Arif merasakan dirinya selalu diikuti. Saat berjalan di jalanan sepi, ia mendengar langkah kaki lain di belakangnya. Saat bercermin, ia melihat bayangan orang lain berdiri di sampingnya. Saat tidur, ia merasa ada yang duduk di ranjangnya. Arif sadar, ia sudah masuk terlalu jauh. Kini, tidak ada jalan kembali. Pilihan satu-satunya adalah menyelesaikan tulisan itu dan mencari cara agar jeritan para tumbal bisa sampai ke telinga dunia. Arif duduk di depan laptopnya dengan wajah letih. Tubuhnya makin kurus, mata cekung, seolah energi hidupnya terkuras sedikit demi sedikit. Namun jemarinya tidak berhenti mengetik. Setiap malam, ia menulis hingga pagi. Ia merasa jika berhenti, suara jeritan itu akan kembali lebih keras, seakan mendesaknya untuk segera menyelesaikan cerita mereka. Saat matahari terbit, Arif menghubungi seorang temannya yang bekerja di media online, bernama Raka. Ia mempercayai Raka karena sejak lama mereka sama-sama idealis, ingin membuka kebenaran yang ditutupi. Arif mengirim sebagian naskah dan meminta pendapat. Namun tak lama setelah file terkirim, Raka menelpon dengan suara panik. "Arif, dari mana kau dapat data ini? Kau tahu ini sangat berbahaya. Banyak pihak akan membungkammu. Aku bahkan ragu kalau aku bisa menyimpan file ini di server redaksi." Arif menarik napas panjang. Ia tahu risiko itu, tapi ia juga tahu jika ia berhenti, semua pengorbanan arwah para pekerja akan sia-sia. Ia memohon pada Raka agar membantu menyebarkan tulisannya, walau dengan cara anonim sekalipun. Raka berjanji akan mencoba, tapi sebelum menutup telepon, ia berkata sesuatu yang membuat Arif merinding. "Sejak aku membuka filemu tadi, aku mendengar suara orang menangis di dalam kantor. Padahal aku sendirian." Arif menatap kosong layar laptopnya. Ia sadar bahwa naskah itu bukan sekadar tulisan, melainkan sudah terikat dengan roh-roh yang menuntut keadilan. Malam itu, saat ia melanjutkan tulisan, ia kembali diganggu. Angin bertiup kencang dari arah jendela, padahal sudah ditutup rapat. Dari bayangan dinding, muncul sosok-sosok hitam mengenakan helm proyek. Wajah mereka hancur, tubuh penuh luka, mata kosong menatapnya. Mereka
tidak menyerang, hanya berdiri mengelilingi Arif. Dari mulut mereka keluar bisikan serempak, "Tuliskan semua. Jangan biarkan kami hilang." Arif bergetar hebat, tangannya gemetar di atas keyboard, namun ia terus mengetik. Ia menuliskan detail demi detail, bahkan hal-hal yang ia sendiri baru tahu saat itu. Seperti ada yang membisikkan kisah mereka langsung ke dalam benaknya, tentang pekerja yang dipukul hingga pingsan lalu dilempar ke laut, tentang tubuh yang diikat di fondasi jembatan agar menjadi tumbal, tentang janji-janji perusahaan yang tak pernah ditepati kepada keluarga korban. Semakin ia menulis, semakin banyak sosok muncul di kamarnya. Ruangan itu penuh oleh pekerja berhelm. Semua berdiri dalam diam, hanya menatapnya. Tangisan dan jeritan lirih mereka bercampur menjadi simfoni kesedihan. Tiba-tiba, lampu padam. Laptop Arif mati total, padahal baterainya penuh. Ruangan menjadi gelap gulita. Hanya ada kilatan petir dari luar. Saat kilat menyambar, Arif melihat jelas di depan matanya berdiri sosok tinggi besar tanpa wajah, sama seperti yang muncul sebelumnya. Suara berat itu kembali bergema, "Hentikan tulisanmu, atau kau akan menjadi salah satu dari mereka." Arif mencoba menyalakan lilin, namun lilinnya jatuh terhempas ke lantai. Gelap menelan semuanya. Ia merasa ada tangan dingin meraih pergelangannya, menariknya ke arah jendela. Dari bawah terdengar suara ombak yang mengamuk. Dengan sekuat tenaga, Arif meraih meja dan berpegangan. Ia berteriak menyebut nama Tuhan. Jeritan para arwah semakin keras melawan suara berat itu. Dalam kekacauan itu, tiba-tiba listrik kembali menyala. Laptop Arif hidup sendiri, menampilkan kalimat yang tidak ia ketik. "Kau sudah menjadi bagian dari kami." Arif terdiam. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak tahu apakah itu ancaman atau pengakuan. Yang jelas, ia merasa dirinya semakin sulit melepaskan diri. Keesokan harinya, ia mendapat kabar dari Raka. File yang ia kirimkan tiba-tiba menghilang dari server redaksi. Semua backup hilang. Bahkan emailnya kosong. Namun, anehnya, Raka berkata, setiap malam ia masih mendengar suara orang menangis di ruang kerjanya. Arif merasa waktu semakin menipis. Ia harus segera mempublikasikan naskah itu ke publik dengan cara apapun, sebelum sosok tanpa wajah itu benar-benar menjemputnya. Malam itu, Arif duduk di depan laptopnya dengan wajah pucat. Jantungnya berdegup kencang, seakan-akan ada sesuatu yang mendekat. Ia membuka kembali naskahnya. Kali ini, mencoba cara lain. Ia tidak lagi mengirim melalui email, melainkan membuat salinan ke flash disk dan ke beberapa cloud storage pribadi. Ia bahkan mencoba mengunggah sebagian tulisannya ke forum anonim. Namun hal aneh kembali terjadi. Setiap kali ia berhasil mengunggah, tulisan itu menghilang dalam hitungan menit. Forum-forum itu seakan bersih, tidak ada jejak sama sekali. Bahkan ketika ia menyalin ke flash disk, file itu tiba-tiba karat dan berubah menjadi deretan simbol tak terbaca. Arif mulai frustasi. Ia menenggak segelas kopi hitam, berharap tetap terjaga. Namun rasa kantuk datang tiba-tiba. Berat sekali. Ia mencoba menahan diri, tapi kelopak matanya menutup dengan sendirinya. Dalam tidur itu, ia kembali bermimpi berada di bawah jembatan Suramadu. Kali ini, ia melihat fondasi raksasa yang menjulang dari dasar laut. Dari sela-sela fondasi itu, muncul tubuh-tubuh pekerja yang membusuk. Tangan mereka terentang ke arahnya. Mereka berteriak, menjerit, meminta agar kisah mereka tidak terkubur. Lalu sosok tanpa wajah itu muncul kembali. Tubuhnya tinggi, hitam, dengan aura pekat menekan dada Arif hingga sesak. Suara berat bergema, "Kau melawan takdir. Jika kau terus mencoba, maka kau akan menjadi penutup cerita ini." Arif tersentak bangun dengan peluh dingin. Nafasnya terengah. Ia melihat layar laptop yang masih menyala. Di layar muncul folder baru bernama Jeritan. Ia tidak pernah membuat folder itu. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada puluhan file teks.
Semuanya berisi cerita detail tentang tumbal manusia dalam pembangunan Suramadu. Ada nama-nama pekerja, tanggal kejadian, hingga kesaksian keluarga korban. Informasi itu mustahil ia miliki. Namun kini tersaji lengkap. Arif hampir tak percaya. Ia merasa para arwah itu sendiri yang menuliskan kisahnya melalui laptop. Dengan cepat ia menyalin file itu ke dalam beberapa flash disk, lalu menaruhnya di berbagai tempat. Ia bahkan menitipkan salah satunya ke Raka dengan alasan penelitian. Namun setelah melakukan itu, teror semakin mengerikan. Malam berikutnya, suara jeritan bukan hanya terdengar dari bawah jendela, tapi juga dari dalam rumah. Suara itu datang dari dapur, kamar mandi, bahkan dari lemari bajunya. Pernah suatu malam, ia melihat bayangan seorang pekerja duduk di kursi ruang tamunya. Wajahnya hancur tertimpa besi, matanya kosong menatapnya. Pekerja itu perlahan membuka mulut, mengeluarkan suara lirih. "Jangan berhenti." Arif menggigil. Ia sadar bahwa dirinya sudah bukan lagi sekadar penulis, tapi juga medium antara dunia nyata dan dunia arwah. Keesokan harinya, Raka menelepon dengan suara bergetar. "Arif, aku tidak tahu apa yang kau lakukan, tapi sejak aku menerima flash disk darimu, hidupku berubah. Aku mendengar suara jeritan setiap malam. Bahkan tadi pagi aku melihat noda darah muncul di meja kerjaku tanpa alasan." Arif hanya bisa diam. Ia merasa bersalah telah menyeret sahabatnya ke dalam pusaran teror ini. Namun ia juga tahu, semakin banyak orang yang terhubung dengan kisah ini, semakin besar kemungkinan kebenaran terungkap. Hari itu juga, Arif membuat keputusan berani. Ia akan pergi ke Suramadu sekali lagi. Kali ini bukan untuk sekadar observasi, tapi untuk merekam langsung fenomena di sana. Ia percaya hanya dengan bukti nyata, kisah ini bisa didengar dunia. Malam menjelang, dengan kamera dan rekaman audio, ia berangkat menuju jembatan yang membentang gagah di atas lautan gelap. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu perjalanan itu mungkin menjadi yang terakhir. Malam itu, langit Surabaya kelam tanpa bintang. Awan pekat menutupi cahaya bulan. Angin dari arah laut membawa aroma asin bercampur bau amis yang menusuk hidung. Arif mengendarai motornya menuju arah jembatan Suramadu. Setiap detik terasa panjang, seolah waktu berjalan lambat, menjerat pikirannya pada rasa takut yang semakin mencekik. Sesampainya di jembatan, lampu jalan berderet seolah menjadi garis cahaya menuju kegelapan. Namun malam itu, beberapa lampu padam, meninggalkan bayangan panjang yang bergerak mengikuti setiap langkah. Arif berhenti di sisi jembatan. Ia menyalakan kamera, menaruh tripod kecil, dan mengaktifkan perekam suara. Ia berdiri di tepi pembatas jembatan, menatap laut yang beriak tenang. Namun dari dalam gelap, suara itu muncul lagi. Jeritan panjang, penuh kesakitan, seolah ada puluhan orang berteriak bersama. Suara itu menggema di telinganya hingga membuat bulu kuduknya meremang. Arif menggenggam kuat kamera yang merekam, berusaha tetap tenang. Ia berbicara ke dalam mikrofon. "Malam ini, aku berada di jembatan Suramadu. Jika benar ada arwah pekerja yang menjadi tumbal, tunjukkan padaku. Aku ingin dunia mendengar kalian." Tidak lama setelah itu, udara di sekitarnya berubah dingin menusuk tulang. Napasnya terlihat membentuk asap tipis. Air laut yang tadinya tenang mulai bergolak. Dari balik kabut tipis yang merambat ke atas jembatan, sosok-sosok samar mulai terlihat. Mereka memakai helm kuning, pakaian kerja penuh lumpur, wajahnya hancur dengan darah mengalir. Puluhan pekerja berdiri di sepanjang jembatan, menatap Arif dengan mata kosong. Jeritan mereka semakin jelas. Kali ini terdengar langsung di telinganya, bukan hanya dari jauh. Arif mundur beberapa langkah. Kameranya terus merekam. Tiba-tiba, salah satu pekerja mendekat. Tubuhnya basah, meneteskan air laut ke aspal. Suaranya lirih, namun jelas. "Tulis
sampai selesai. Jangan biarkan kami terkubur dalam diam. Arif gemetar. Ia menunduk sebentar, lalu kembali menatap kamera dengan air mata mengalir. Aku janji, aku akan menulis semuanya. Namun tepat saat ia berkata begitu, dari dasar laut muncul gemuruh besar. Gelombang tinggi menghantam tiang jembatan, membuat struktur baja bergetar. Dari dalam gelombang, sosok hitam raksasa perlahan muncul. Tubuhnya menjulang. Wajahnya tak berbentuk, hanya bayangan pekat dengan mata merah menyala. Dialah penguasa laut yang menjaga tumbal itu. Suara berat terdengar menggema di seluruh jembatan. Kau sudah melanggar perjanjian. Mereka adalah milikku. Jika kau terus membongkar, maka kau akan bergabung bersama mereka. Arif berteriak sekuat tenaga. Tidak, mereka bukan milikmu. Mereka manusia yang pantas dikenang. Aku tidak akan diam. Gelombang semakin besar. Kamera hampir terjatuh, namun tetap merekam. Sosok hitam itu melangkah maju. Bayangannya menutup seluruh cahaya lampu jembatan. Para arwah pekerja menjerit histeris. Sebagian meraih Arif, seolah ingin menariknya ikut ke dalam laut. Dalam detik-detik itu, Arif merasa tubuhnya berat. Kakinya seperti ditarik sesuatu dari bawah jembatan. Ia melawan sekuat tenaga, berpegangan pada pembatas besi. Jeritan di sekitarnya semakin keras, hingga telinganya berdengung. Lalu tiba-tiba semuanya hening. Angin berhenti. Air laut kembali tenang. Dan sosok hitam itu menghilang bersama arwah para pekerja. Kamera Arif terjatuh, namun masih merekam keheningan. Arif tergeletak di aspal. Tubuhnya lemas. Ia menatap langit. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak tahu apakah ia berhasil menyampaikan pesan para arwah atau justru telah menandatangani nasibnya sendiri. Beberapa jam kemudian, kamera itu ditemukan oleh seorang nelayan yang melintas pagi hari. Namun, Arif tidak ada di sana. Tidak ada jejak keberadaannya. Hanya suara terakhir yang terekam dalam audio, lirih penuh rasa putus asa. Jangan lupakan mereka. Sejak malam itu, kabar hilangnya Arif menyebar. Namun file video dari kameranya tersebar luas di internet. Banyak yang meragukan, banyak pula yang percaya. Yang jelas, setelah rekaman itu muncul, semakin banyak pengendara melapor mendengar jeritan dari bawah jembatan Suramadu. Dan hingga kini, setiap kali malam gelap tanpa bintang, orang-orang yang melintas di jembatan itu masih bersumpah mendengar suara pekerja yang meminta tolong dari bawah laut, jeritan yang tidak pernah padam.